Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin dulu untuk berdoa ya, Ahmad Zaki, ketua kelasnya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, makasih ya. Ibu absen dulu. Ahmad Zaki ada? Hadir, Bu. Iya. Alif Nurrahman, Alif Subhan, Anindita, Diah Ayu, Fitri Vela Resa. Hari ini kita seperti biasa melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya ya, konfigurasi elektron. Yang kemarin sebelumnya kita mempelajari tentang konfigurasi elektron di kulit atom. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron di subkulit atom. Tujuannya nanti akan memahami yang namanya, yang pertama prinsip Aufbau, nanti ada namanya kaidahan. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu mengenai materi yang sebelumnya. Kalau masih ingat ya, kalau kemarin kan kita belajar tentang kulit atom ya. Kalau kalian perhatikan jumlah kulit atom itu maksimum berapa? Pakai kaidah apa kita kemarin? Rumusnya apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Luga mungkin? Iya, silakan. Dari yang saya tahu, Iya. itu dimulai dari tingkat yang terendah. Iya. Elektron maksimum dalam setiap kulit adalah 2n kuadrat. Betul yang lain? Ya, kalau 2n kuadrat berarti kalau n-nya 1 jadi berapa maksimumnya? Oh iya, 2, betul ya. Berarti kalau n-nya 3 misalnya berapa maksimum pengisian kulit atomnya? 18. Ya, 18 ya. Seperti itu dan seterusnya ya. Nah, kita akan mempelajari konfigurasi elektron ya di hari ini. Menurut kalian kita kan sudah belajar konfigurasi elektron yang kulit ya. Mengapa konfigurasi elektron itu penting, Nak? Iya, boleh. Silakan Zaki. Makasih Bu ya sudah ngasih saya kesempatan dari beberapa buku yang saya baca. Kalau yang saya tahu aja nih Bu. Iya. Kenapa sih konfigurasi elektron itu penting? Kalau menurut saya karena sifat-sifat suatu unsur itu ditentukan oleh jumlah dan juga susunan elektron di kulit terluarnya Bu. Oh, berarti kulit yang apa kalau kulit terluar kemarin namanya? Elektron valensi. Ya, berarti masih ingat ya. Jadi Ibu hanya mengingatkan kembali saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, nah, Ibu akan menayangkan gambar ya. Nanti silakan kalian simak, kalian cermati, kalian perhatikan satu-satu gambar yang mau Ibu tayangkan. Ya. Ini gambar yang pertama, Nak. Ya, sudah. Kira-kira ini gambar apa? Supermarket. Ada apa di situ? Iya. Nanti kalian cermati ya, masing-masing gambar tersebut. Nah, perhatikan ini. Ini gambar apa, Nak? Gambar? Iya, siswa. Kira-kira maksud gambar ini kenapa? Pengelompokan. Pengelompokan apa? Ya, jadi kalau kita lihat ini urutan atau tidak? Iya, jadi dari apa urutannya, Nak? Ini sesuai apa? Sesuai jenjang sekolah. Berarti ini dari apa? SD, dan SMA ya. Nah, ini ada gambar, perhatikan ada fase 1 itu, ini untuk kategori gunung api ya, status gunung api. Yang pertama itu statusnya normal, yang kedua waspada, kemudian siaga, dan yang terakhir itu kategorinya apa? Awas ya. Nah, dari beberapa gambar yang Ibu tayangkan tadi ya,
dari yang awal gambar 1 tadi kita kalian lihat ya, itu tentang gambar susunan barang ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat hampir sama ya. Nah nanti kita membahas konfigurasi elektron itu sebenarnya ada kaitannya dengan gambar-gambar tadi. Nah inilah tugas kalian untuk memahami kenapa kita harus belajar mengenai konfigurasi elektron. Nah nanti kita akan melakukan kerja kelompok dan diskusi ya. Karena kalian 25 orang, Ibu kelompokkan jadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 itu Ahmad Zaki, Laura, Nuraini, Prayogo, Ramaniza. Silakan ke kelompok 1. Kelompok 2 nanti Alif, silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah semua? Sudah ada di kelompoknya masing-masing? Nah ini Ibu bagikan LKPD, silakan kalian kerja diskusi kelompok lebih kurang mungkin sekitar 15 menit cukup ya, karena tidak juga terlalu banyak. Nanti juga Ibu akan bimbing kalian selama proses diskusi ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi dan diskusi tanya jawab ya. Ibu mau semua anggota kelompok itu terlibat aktif ya. Jadi silakan bagi tugasnya, misalnya yang nomor 1 siapa, 2, 3 ya, di situ ada 5 ya. 5 soal, jadi sebenarnya satu anggota itu masing-masing punya target menyelesaikan 1 soal. Silakan dikerjakan dulu ya. Bagi ininya ya, bagi tugas ya, yang ini ngerjakannya siapa. Ada yang kesulitan? Kita pilih ya, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3, kelompoknya Kiran ya. Kelompok 3 berarti Kiran, Ilham, dan kawan-kawan. Silakan. Ya, yang lain tolong perhatikan gimana hasil kerja dari kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron, dan yang pertama kita akan membahas dulu mengenai prinsip dari Aufbau. Kita tadi sudah mendapatkan ini LKPD ini. Pertanyaan yang pertama itu, perhatikan urutan pengisian elektron pada gambar berikut. Bisa kita lihat di sini ada susunan elektron daripada gambar ini. Untuk pertanyaan pertama, orbital manakah yang akan lebih dahulu ditempati oleh elektron? Untuk yang A, 2s atau 1s, yang pertama kali menempati elektron itu adalah 1s. Ini 1s atau 2s, yang pertama kali menempati elektron adalah yang di atas. Pertanyaan kedua, orbital apa yang akan ditempati elektron setelah orbital? Yang pertama ada 3s, setelah 3s itu orbital yang menempati elektron adalah 3p. Yang B itu setelah 3D yang ditempati elektron adalah. Berdasarkan pernyataan di atas, setelah kita menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum aturan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa elektron-elektron pada subkulit yang sama akan mengisi orbital-orbital satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin saya mewakili dari kelompok 3, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Makasih ya. Kalau Ibu lihat dari 5 kelompok ini rata-rata jawabannya sama dan benar ya. Jadi Ibu lihat sudah mengerti cara mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Nah, untuk hari ini bisa kita simpulkan materi kita hari ini ya. Kesimpulan yang pertama, bahwa dalam penulisan konfigurasi elektron yang menurut prinsip Aufbau,
itu pengisian elektron akan dimulai dari orbital dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Kalau kita kaitkan dengan tayangan Ibu di awal, gambar, nyambung nggak kira-kira kalian? Nyambung. Di bagian yang mana? Gambar yang mana, Nak? Nah, yang anak-anak SD tadi ya. Jadi mereka diurutkan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Udah nyambung belum kira-kira? Nyambung. Nah, seperti itu maksud Ibu ya. Jadi kalian itu bisa menemukan masalah pembelajaran kita itu, oh, jadi maksudnya tadi seperti ini. Nah, itu ya. Yang kedua, bagaimana kaidahan? Nah, untuk konfigurasi elektron menurut aturan Hahn, itu elektron-elektron pada subkulit yang sama akan mengisi orbital-orbital satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Maksudnya gimana? Contohnya tadi, kalian lihat tayangan di awal gambar yang pertama ya. Biasanya kalau orang menyusun barang di supermarket, seperti tadi kan ada raknya ya. Mereka kan ngisinya seurut dulu Nak ya. Bagian atas dulu, kan nggak langsung lompat ke rak yang ketiga. Benar nggak? Nah, jadi sudah ada gambaran ya seperti itu. Jadi dia itu mengisi dulu rak yang pertama, rak pertama penuh ya, baru pindah ke rak selanjutnya. Tetapi sesuai dengan masuk di bagian akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bagikan kalian lembar refleksi, ya. Jadi di sini Ibu minta perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silakan dibagikan, nanti diisi ya. Dan untuk yang refleksi yang lainnya, Ibu akan buat refleksi gambaran perasaan ya. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Oke, boleh kalian isi satu-satu Nak ya. Dicentang saja. Nah, Ibu juga akan mengapresiasi kalian karena semuanya sudah berpartisipasi ya. Ibu punya hadiah buat kalian semua. Ya, boleh dibagi dulu ya karena keaktifan semuanya. Dan untuk apresiasi kepada pemateri dan kelompoknya, kita akan tambahkan juga rewardnya ya. Karena kebetulan mereka yang terpilih dan tampil ke depan. Ya, kita kasih aplausnya dulu. Nah, Ibu tambahkan lagi ya. Ini untuk kelompok yang maju. Oke, silakan. Yang tadi menjawab pertanyaan di awal. Siapa? Zaki dengan Luga. Oke, ini ya. Nah, ini buat Luga. Nah, Nak, sebelum kita akhiri, Ibu akan adakan post test sedikit mengenai materi tadi, tapi ini penilaiannya individu ya. Silakan dikerjakan dan juga akan ada penugasan nantinya. Silakan dikerjakan, refleksinya nanti saja dikumpul. Wah, ini nggak ada yang sedih ya, refleksinya. Ya, alhamdulillah nggak ada yang sedih dan nangis ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, oke, sini. Ya, yang belum boleh lanjutkan. Sini, yang sudah selesai. Susah enggak, Nak? Enggak ya? Bisa ya? Bisa, yuk. Pinter semua nih siswa Smart Teacher hari ini. Semuanya sudah terlaksana dengan baik, pembelajaran dari awal sampai dengan terakhir. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan berikan penugasan untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan. Mungkin penugasannya nanti Ibu kirim di Google Classroom saja ya. Kita di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai bilangan kuantum ya. Sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu harap kalian sudah membaca terlebih dahulu di rumah supaya nanti waktu masuk ke pembelajaran sudah agak sedikit punya gambaran apa yang mau dipelajari. Ya, itu saja Nak ya. Mungkin hari ini kita cukupkan pertemuan kita di
pembelajaran hari ini. Ibu berterima kasih atas peran aktif kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Ya, oke ya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.